Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil. Taubat untuk hidup masa depan yang lebih baik. Tadi Abi nanya, siapa di antara Anda yang merasa selama hidup tidak pernah punya dosa? Pertanyaannya dirubah, siapa yang selama hidup merasa dosa terus menerus? Ngacung. Saya. Siapapun yang namanya manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Namun Allah Maha Adil. Namun Allah Maha Agung. Allah innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa sampai detik ini banyak manusia yang melakukan dosa dan maksiat tidak juga mau bertaubat dengan dosa mereka? Satu, alasan mereka karena mereka sudah enjoy dengan dosanya. Dia misalnya tukang berbuat zina. Enak zina ya. Daripada sayur asam mulu, sayur sop sekali-kali. Ini tidak sedikit. Jadi orang yang mengatakan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu merupakan sesuatu yang nyaman, yang enjoy, yang dinikmati, mereka sulit untuk bertaubat karena justru mereka menikmati dosa dan maksiat sudah bergelimang. Dua, kenapa ada juga manusia yang tidak mau bertaubat? Karena mereka berpikir kalau saya sekarang bertaubat rasanya kalau balik lagi bagaimana ya? Jangan-jangan nanti saya taubat kegoda lagi. Tuh alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa ada juga sampai detik ini manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat tapi tidak juga bertaubat kepada Allah. Karena mereka berpikir mumpung masih muda nikmati kehidupan kita. Nanti saja kalau sudah tua taubatnya. Pernah nggak ada orang yang ngomong begitu? Jangan-jangan diri Anda. Tobat tahu dosa, masih muda gue mah, nanti udah tua gue tobat. Kira-kira salah apa benar? Salah. Apa kita bisa menjamin umur kita sampai tua? Ini kesalahannya. Yang keempat, ada orang yang hidupnya bimbang. Ntar sudah taubat, ditarik lagi, digodain lagi. Yang namanya ketika manusia selalu bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat, ini bukan perkara gampang. Ditarik terus, penggoda datang terus. Begitu balik lagi pada perbuatan dosa dan maksiat, teman-teman itu kan gue bilang juga apa? Emang dunia kita mah di sini, kita mah bukan semua tuh. Ini nyata. Anda lihat orang yang berbuat dosa dan maksiat sembuh, balik. Sembuh balik. Makanya wajib dipisahkan daripada lingkungannya. Kenapa? Lingkungan yang paling dominan memberikan warna ke seseorang. Masya Allah, ini kenyataan. Bagaimana kayaknya taubat? Segera kita taubat. Anda lihat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Mau masuk surga? Segera taubat. Rasul menyatakan di sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini adalah penghapusan dosa kita. Amin. Makanya bulan Ramadan biar pada benar nih puasa, baca Quran, tadarus, taraweh biar pada benar. Jangan ngerumpi, jangan ngomongin orang. Ada mama yang suka ngerumpi di sini? Mana orangnya? Orang yang taubat itu dicintai oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut
tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang bersih. Ketika Allah di pagi hari, Dia menyukai taubat hambanya yang berdosa di malam hari. Ketika di malam hari Allah suka mencintai hambanya yang berbuat dosa di siang hari kemudian bertaubat. Makanya pintu taubat selalu dibuka oleh Allah. Rasul saja yang dijamin maksum oleh Allah, dia istighfar sehari minimal 7 kali, 70 kali sampai 100 kali. Kita nggak ada jaminan apapun. Istighfar Anda sehari berapa kali? Orang yang bertaubat dijanjikan surga oleh Allah. Anda silahkan lihat dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarubukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang taubat dijanjikan surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Insyaallah. Orang yang bertaubat bukan orang yang zalim. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kalau juga pernah berbuat dosa tidak pernah taubat, artinya dia orang zalim. Makanya biar kita tidak menjadi orang zalim, tiap perbuatan salah langsung taubat kepada Allah. La kabiratal istighfar wala saghiratal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar, tapi dosa kecil lama kelamaan menjadi besar kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Yuk, banyak-banyak bertobat, banyak beristighfar biar masa depan kita semakin baik daripada saat ini. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Insya Allah.